Yesus ku percaya padamu. Mari jemaat di rumah dan kita yang ada di sini kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau kepada kami siap mendengarkannya, dan kami mau menjadi pelaku dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu biar pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi. Kami dikuasai oleh Roh-Mu untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, kami boleh menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bukakan rasa firman-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Engkau berfirman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, baik kita yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Seperti biasanya saya menyapa jemaat yang ada di rumah. Apa kabar? Saya berharap dan menjadi doa saya dan doa kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini dalam kebaktian. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 1, pasal 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama, jemaat yang ada di rumah dan yang ada di sini. Kita pendengarkan suara kita. 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ungkapan dari Daud. Kita tahu bersama Raja Daud adalah seorang pribadi yang menulis banyak dalam kitab Mazmur ini. Nah, dalam tulisan di sini kita akan melihat apa ungkapan dari Daud. Tapi sejenak kita akan melihat dulu bahwa Daud pernah mengalami masa-masa di mana dia dihadapkan pada satu persoalan. Dia pernah menghadapi tekanan hidup yang sangat berat. Sekali lagi, Daud pernah mengalami tekanan hidup yang sangat berat. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami tekanan hidup yang berat. Dari manakah sumbernya itu? Mungkin kondisi keadaan sekarang ini yang membuat engkau merasa tertekan. Atau mungkin engkau sedang mengalami tekanan dalam kehidupan keluargamu, ya? Atau merasa tertekan dengan masalah pekerjaanmu dan lain-lain sebagainya dalam setiap aktivitas kita, saudara-saudara. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Dia seorang raja, dia mengalami sebuah tekanan yang teramat sangat berat. Iya. Dan di dalam tulisan firman Tuhan pun juga perjalanan dari Daud ini sampai dia menjadi seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Dia pernah mengalami masa-masa yang sulit. Iya. Dalam tulisan firman Tuhan, Daud pernah dia dikhianati oleh anaknya. Dia dikhianati oleh orang di dekatnya di dalam kehidupan keluarganya sendiri. Sebuah tekanan yang sangat berat sekali yang dialami oleh Daud ketika anaknya mengkhianati dia, anaknya yang bernama Absalom. Iya. Saudara membayangkan sebuah persoalan yang teramat rumit yang dihadapi. Nah, itulah Daud
ketika anaknya Absalom memberontak kepadanya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Iya. Di dalam tulisan firman Tuhan, walaupun dalam keadaan demikian, Alkitab menulis bahwa sekalipun dia dikhianati dalam tekanan yang berat itu, dia begitu sayang sekali kepada anaknya yang bernama Absalom itu. Dia begitu mengasihi anaknya itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lalu Daud juga pernah mengalami ketika dia dikejar oleh Saul. Ketika akan terjadi peralihan dari Saul kepada Daud untuk Daud menjadi seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Saul mengejar Daud, dan bahkan Saul ingin membunuh Daud. Dan Daud merasa satu ketakutan yang teramat sangat, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan Daud dalam tulisan firman Tuhan, dia lari, dia menghindar dari persoalan itu, dan terus dia dikejar oleh Saul, saudara-saudara. Bukankah itu sebuah pergumulan yang teramat berat, tekanan hidup yang berat? Daud juga pernah ditegur oleh Nabi Nathan dalam tulisan firman Tuhan. Ketika Daud didapati bahwa Daud telah berbuat dosa, dalam tulisan firman Tuhan, Daud telah berzina, lalu kemudian ditegur oleh Nathan, saudara-saudara. Nah, sebagai bukti bahwa untuk supaya Daud menyadari akan hidupnya dalam perjalanan hidupnya. Dan ayat yang kita baca ini, pasal yang kita baca ini, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh Daud, Daud sadar akan hal itu. Sekali lagi, Daud sadar akan hal itu. Dalam hal itu apa? Dalam persoalan yang dia hadapi, saudara-saudara. Sehingga mendatangkan dia dalam kondisi dan keadaan yang begitu berat sekali, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ketika Daud dalam kondisi seperti demikian, apa yang dilakukan oleh Daud dalam tulisan firman Tuhan di sini? Ayat 8, mari kembali dalam Mazmur pasal 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Iya, Daud menyadari, saudara-saudara, di tengah tekanan hidup, di tengah persoalan dan pergumulan yang dihadapi, dan ketika Daud mengalami satu kejatuhan, dia tidak lupa untuk kembali memandang kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya. Dia kembali datang kepada Tuhan untuk dia memandang kepada Dia yang adalah sumber kekuatan. Maka ini yang dilakukan oleh Daud. Saudara mungkin sedang mengalami sebuah tekanan yang berat dalam hidupmu. Saya mau katakan kepada saudara, Daud juga mengalami hal yang demikian dalam perjalanan hidup. Tapi dia tidak lupa untuk dia memandang kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa tidak ada cara lain dalam hidupnya ini untuk supaya dia dapat kuat, mampu untuk bisa dia keluar dari segala tekanan dan persoalan yang dihadapi. Hanya satu, dia mau memandang kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya pernah urai berkali-kali, kalau kita memandang manusia, manusia bisa mengecewakan kita, saudara-saudara. Kalau kita memandang manusia, manusia nggak memberi jaminan di dalam kita. Kalau kita memandang orang yang ada di sekitar kita, orang di sekitar kita tidak memberi kepuasan di dalam kita, saudara-saudara. Iya. Tetapi dia memandang kepada Tuhan. Saudara, orang yang memandang kepada Tuhan sama seperti Daud dalam tulisan di sini, ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Maka ketika dia memandang kepada Tuhan, maka ada kekuatan baru yang dia miliki untuk dia mau bangkit di dalam Tuhan. Iya, sekali lagi, ketika dia memandang Tuhan, maka ada energi yang baru yang Tuhan berikan kepadanya untuk supaya dia mau senantiasa dapat terus menyenangkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan saya mau katakan, mari kita mau memandang Tuhan. Amin. Ada satu lagu pujian yang berkata begini, ku selalu memandang Tuhan. Iya, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Banyak pujian-pujian yang seirama dengan hal itu. Seperti lagu lama juga yang berkata, ya, pandang saja kepada Yesus, Dia yang kucinta. Saudara-saudara, kita mau pandang kepada Dia. Ya, artinya tidak memandang manusia. Sekali lagi, kita tidak mau berharap kepada manusia yang mengecewakan. Tapi di tengah-tengah persoalan pergumulan yang dialami, sama seperti dialami oleh Daud, dia pandang kepada Tuhan. Dia pandang kepada Yesus dan dia mau menyadari akan hal itu, dan Tuhan pulihkan dia. Saudara-saudara, Tuhan pulihkan pribadi dari
Daud secara pribadi, dan Tuhan pulihkan keluarga Daud, dan Tuhan pulihkan juga Daud sebagai seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam tulisan di sini selanjutnya berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ya, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Ada kekuatan yang baru ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita tidak goyah. Saya percaya ini janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya, kita semua. Ketika kita mau memandang kepada Tuhan, maka ada kekuatan baru sekali lagi. Mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami kelemahan. Iya. Kelemahan dalam pengertian bukan kelemahan secara fisik, tapi imanmu mulai mengalami satu kelemahan, saudara-saudara. Tapi saya mengatakan, mari kita memandang kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan di sana. Iya, firman berkata di sini, maka aku tidak goyah. Alkitab berkata, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, Dia ada di sebelah kanan, maka berarti Dia siap untuk menolong kita. Dia siap untuk menggendong saudara dan saya. Dia siap untuk merangkul engkau, agar supaya engkau tidak jatuh kembali. Dia siap untuk merangkul engkau, sehingga engkau mampu dan sanggup untuk mau berjalan. Amin. Itu janji Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kanan. Saudara yakin dan percaya, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan percaya, Yesus ada di sebelah kanan. Amin, saudara-saudara. Iya. Tuhan ada di sebelah kananmu, yang menunjukkan bahwa Dia setiap saat ada dan ketika untuk menolong saudara dan saya. Dalam segala keterbatasan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kita, ketika kita mau memandang kepada Dia, maka Dia siap untuk menolong engkau, karena Dia ada di sebelah kanan. Artinya Dia tidak jauh dari engkau. Demikian juga Dia tidak jauh dari Daud ketika dia mau memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong dia, dan Tuhan menyatakan mujizat kepadanya. Artinya di sini bahwa ada mujizat yang terjadi ketika kita mau memandang kepada Tuhan. Kalau kita mau memandang kepada dunia, nggak ada mujizat, saudara-saudara. Dan itu Alkitab janji. Kalau kita memandang kepada dunia, tidak ada mujizat. Tetapi kalau kita memandang kepada Dia, kepada Yesus, maka ada mujizat yang terjadi di sana. Saudara, Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru menulis peristiwa, sedikit saya menyinggung tentang peristiwa Petrus berjalan di atas air. Mari jemaat buka Matius pasal 14. Saudara-saudara buka Matius pasal 14. Saya akan hubungkan peristiwa ini dengan memandang kepada Tuhan, apa yang terjadi. Dalam kitab Matius pasal 14, saya mau baca satu ayat 28 sampai ayat 31. Berkata begini, Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-28, berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat selanjutnya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jemaat tahu kisah ini. Kisah ini adalah peristiwa ketika murid-murid Tuhan dalam perjalanan di Danau Galilea. Lalu kemudian mereka mengalami masalah dalam perjalanan mereka di perahu. Angin, topan, dan gelombang datang menerpa perahu mereka, dan nyaris perahu mereka tenggelam. Ketika itu kemudian Yesus hadir. Yesus datang menemui para murid-murid. Ketika Yesus melihat murid-murid sudah menyaris tenggelam, Yesus berkata kepada Petrus dalam tulisan di sini, untuk supaya Petrus turun dari perahu untuk kamu jalan. Lalu kemudian Petrus lakukan itu. Di ayatnya yang ke-9, Yesus berkata, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa situasi keadaan danau yang ada pada saat itu dalam keadaan kondisi yang sedang mengamuk. Ada gelombang besar yang terjadi sehingga perahu mereka nyaris tenggelam. Dalam situasi seperti itu Yesus berkata kepada Petrus, ayo Petrus, kamu jalan di atas air. Lalu kemudian Petrus bisa berjalan di atas air.
Saudara, ketika Yesus memanggil Petrus dan dia bisa berjalan, beberapa langkah dia bisa berjalan. Dia percaya karena Yesus yang memanggil dia dan dia tatap kepada panggilan itu. Maka saya mau katakan kepada kita, siapapun saudara kita semua, Kristus yang memanggil kita, maka kita terus mau memandang dia. Dalam keadaan apapun dalam hidup ini, ya, persoalan dan pergumulan, sekalipun sekarang ini sedang ada COVID-19, kita mau terus pandang kepada Tuhan karena dia yang memanggil. Nah, apa yang terjadi pada kisah selanjutnya, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kita tahu bersama di sini, ketika Petrus setelah beberapa langkah dia berhasil jalan di atas air, lalu kemudian dia mulai merasakan ketakutan. Dia mulai melihat ini air, dia mulai melihat ini gelombang danau ini mulai menjadi-jadi. Dia mulai merasa takut. Pada akhirnya kemudian dia tenggelam. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, semua pasti tahu saudara, kisah ini ya, untuk bisa menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan, kita tidak melihat persoalan dan masalah. Amin saudara-saudara. Ya. Kita mau memandang kepada Tuhan. Sekali lagi, iya. Ketika Petrus dia berjalan, dia memandang Tuhan, dia bisa jalan di atas air beberapa meter. Tapi ketika dia fokus kepada masalah yang sedang terjadi, laut sedang bergelombang, dia akhirnya nyaris tenggelam. Saudara-saudara, demikian pun juga di dalam kita. Dan saya sampaikan firman Tuhan pun juga mengajarkan kepada kita untuk memandang kepada Tuhan. Seberat apapun yang engkau sedang hadapi, saudara-saudara kasih Tuhan, kita tidak akan memandang masalah, kita tidak memandang persoalan pergumulan dalam hidup ini. Sebab ketika kita memandang persoalan pergumulan dalam hidup ini, maka nggak akan ada jalan keluar di dalamnya. Tapi ketika kita memandang Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di situ. Tuhan akan bekerja dalam hidup pribadi saya, dan Tuhan juga akan bekerja dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Iya, Dia akan menyatakan mujizat pada saya, Dia akan menyatakan mujizat kepada setiap pribadi-pribadi, termasuk saudara-saudara yang ada pada saat ini. Baik saudara yang ada di rumah. Iya. Dalam doa kita sampaikan kepada Tuhan, saudara-saudara, lalu kemudian Dia akan turun, Dia akan mau bekerja. Di ayat selanjutnya di sini, ketika Petrus dia melihat masalah ini, lalu kemudian dia mengalami satu kegoncangan. Alkitab berkata ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudara-saudara, mulai tenggelam. Nah, lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya. Telinga Tuhan tidak kurang untuk mendengar. Artinya bahwa tangan Tuhan sanggup untuk menjangkau saudara dan saya. Telinganya cukup tajam untuk mendengar setiap pergumulan saudara. Sama seperti ketika Petrus dia nyaris tenggelam, lalu dia berteriak, Tuhan tolong saya. Saudara butuh pertolongan Tuhan, saya juga butuh pertolongan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh pertolongan Tuhan. Iya, di tengah dunia yang fana ini, yang sedang dihadapi keadaan-keadaan kondisi yang tidak menentu ini, kita hanya bisa berseru seperti apa kata firman Tuhan dalam tulisan di sini. Petrus berkata, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Dan apa yang kita sedang hadapi sekarang, kita hanya mau berkata, Tuhan tolonglah saya, Yesus tolonglah saya. Maka tangannya siap terulur untuk menolong engkau. Dan saya percaya jemaat Tuhan, khusus kita semua dan yang ada di rumah jemaat GPD Sola Gracia, masih ada dalam engkau, bibir engkau, untuk terus mau berkata, Tuhan tolonglah saya. Amin saudara-saudara. Tuhan tolonglah saya, tolonglah pribadi saya Tuhan, tolonglah keluarga saya Tuhan. Saudara-saudara, maka firman berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya. Amin saudara-saudara. Iya. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Orang mungkin tidak peduli dengan engkau. Iya. Orang di dekat sekalipun tidak peduli dengan engkau sudah mau nyaris tenggelam. Orang di sekitarmu pun nggak tahu masalah yang sedang engkau hadapi begitu berat. Saudara-saudara, iya. Engkau sedang hadapi sendiri, tetapi Tuhan Dia melihat engkau
dan dia siap untuk mengulurkan tangannya untuk menolong engkau. Amin, saudara-saudara. Iya. Engkau tidak sendiri, tetapi dia tahu setiap pergumulan yang sedang engkau hadapi yang nyaris mau tenggelam. Asalkan kita mau tetap berseru kepadanya, Tuhan tolonglah saya. Sama seperti Petrus berkata dalam tulisan di sini, Tuhan tolonglah saya. Maka dia mengulurkan tangannya menolong engkau. Dan saya percaya pertolongan Tuhan senantiasa terus nyata dalam setiap kehidupan engkau sampai hari ini. Amin, saudara-saudara. Kita mau terus memandang kepada dia. Satu kisah juga di dalam tulisan firman Tuhan, saudara-saudara, yang terjadi dalam peristiwa tentang Yosafat ketika menghadapi musuh yang besar. Jemaat tahu ini kisah. Nah, mari saudara buka dalam kitab 2 Tawarik pasal 20. Ayatnya yang ke-12 saya membaca. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saya baca ayat ini berkata demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Ya, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Saudara, ini adalah satu ungkapan ketika Yosafat bersama dengan pasukannya menghadapi pasukan musuh yang lebih besar. Dan mereka tidak memiliki kesanggupan untuk melawan musuh mereka, yaitu orang-orang Moab yang begitu banyak, orang-orang Amon yang begitu banyak, saudara-saudara. Yang secara jumlah Yosafat dan pasukannya nggak imbang. Iya, mereka hanya sedikit, saudara-saudara. Iya, mereka tidak punya kekuatan lebih. Lalu apa yang terjadi dalam tulisan di sini? Mereka berpikir, waduh, kami nggak punya kekuatan menghadapi musuh yang banyak sekali ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu apa kata selanjutnya di ayat di sini? Saya baca. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara, Yosafat dan pasukannya berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mereka kehabisan akal, saudara-saudara. Saudara mungkin sedang kehabisan akal. Saudara mungkin kehabisan cara. Hari-hari ini saudara-saudara, ada banyak orang sedang mengalami kondisi itu. Kehabisan cara, kehabisan akal. Iya. Mau berbuat bagaimana ini keadaan kondisi seperti sekarang ini? Iya. Nggak bisa lagi mau berbuat ini dan berbuat itu dengan kondisi yang serba terbatas ini. Saudara-saudara, iya. Sama seperti ketika Yosafat menghadapi kondisi itu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lalu ayat selanjutnya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan amin. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata hati kami tertuju kepadamu. Nah, Tuhan menuntut kita di tengah-tengah pandemi ini untuk mata hati kita untuk tetap tertuju kepada Dia. Bagaimana dengan saudara di tengah-tengah kondisi sekarang ini? Saya percaya mata hatimu masih tetap tertuju kepada Dia. Amin, saudara-saudara. Yang tadi Daud katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Di tengah badai, di tengah persoalan-persoalan yang berat, aku terus memandang kepada Dia. Nah, di sini di ayat 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 di sini saya baca, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara-saudara, yang menariknya di sini saya ingin baca, saudara-saudara, dikatakan begini di ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Mereka berdiri di hadapan Tuhan dalam kondisi yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi, kehabisan cara, kehabisan akal, saudara-saudara, untuk menghadapi musuh yang banyak sekali itu. Ada satu jalan yang mereka tempuh, ada satu cara yang mereka lakukan, yaitu mereka datang kepada Tuhan. Mata mereka tertuju kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Yaitu dikatakan begini, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Mereka berdiri di hadapan Tuhan. Artinya mereka membawa hidup mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Lalu dikatakan,
juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Haleluya. Mereka datang kepada Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak mereka. Sama seperti yang kita lakukan saat ini. Saudara-saudara. Iya. Puji Tuhan, berbahagialah engkau. Engkau yang masih sanggup untuk berdiri di hadapan Tuhan. Engkau sebagai suami, istri, dan anak-anakmu seperti apa yang terjadi pada peristiwa Yosafat dalam kitab 2 Tawarik di sini. Saudara-saudara, di ayat 15 berkata begini, dan mereka berseru kepada Tuhan, ya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah, melainkan Tuhan. Ada mujizat yang terjadi ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan. Iya, Alkitab berkata bersama dengan seisi rumah mereka, suami, istri, dan anak-anak mereka dalam satu keluarga itu. Di ayat ini berkata di ayat 13, dan ada mujizat yang terjadi di sana. Ada kasih karunia Tuhan terjadi di sana. Ada kemurahan Tuhan yang terjadi di sana. Ketika mereka mau memandang kepada Tuhan, dan Tuhan turun atas mereka, dan firman berkata di ayat ini, bukan kamu yang berperang, melainkan Allah yang berperang. Artinya di sini bahwa Tuhan mengambil alih perang ini. Saya mau katakan, ketika kita nggak berdaya, ketika kita mau memandang Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih peran saudara. Maka Dia yang nanti akan berperan di situ. Iya, saudara-saudara. Nah, kalau Tuhan yang berperan, Dia mengambil alih peran saya, maka luar biasa yang terjadi. Nah, bagaimana supaya Tuhan akan mengambil alih peran dalam kehidupan kita untuk Dia bekerja? Kita mau terus memandang kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya kembali kepada ayat pokok saudara-saudara untuk mengakhiri renungan pada saat ini. Dalam ayat di sini, Mazmur pasal 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa sukacita. Sekali lagi, ketenangan dan sukacita itu kita dapatkan ketika kita memandang Tuhan. Ketika kita memandang manusia, kita nggak akan mendapatkan ketenangan, saudara. Ketika kita memandang manusia, kita tidak akan mendapatkan ketentraman. Tetapi firman janji dalam tulisan di sini, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka ada sukacita. Haleluya. Ketika kita memandang kepada Tuhan, maka ada ketenangan di dalam hidup saya, di dalam jiwa saya. Maka itu janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Sola Gracia, baik yang ada di ruangan ini maupun jemaat yang ada di rumah. Mari, ini janji Tuhan bagi setiap kita sekalian, untuk kita terus mau memandang kepada Tuhan. Dia adalah sumber ketenangan dalam hidupku, dan kasih karunia anugerah Tuhan turun atas saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus menerangkan firman-Nya dalam kita. Kita nyanyikan pujian Aba Bapa, Aba Bapa, dan seterusnya. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya. Puji Tuhan bagiku, bagiku. Ku naikkan suku, ku naikkan suku padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari jemaat, kita mau berdoa kepada Tuhan di waktu yang terbatas ini. Saya rindu untuk berdoa untuk seluruh jemaat, dan jemaat yang ada di rumah pun juga saudara berdoa.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, ini kami datang kepada Engkau. Kami mau memandang Engkau Tuhan, karena Engkau yang memberi kekuatan di dalam kami. Dalam hidup kami tidak mampu, kami tidak sanggup, karena kami adalah manusia yang terbatas. Bagaikan seperti Yosafat ketika dia menghadapi musuh yang banyak, dia tidak mampu dan dia tidak sanggup. Tapi ketika dia datang memandang kepada Tuhan, hati mereka tertuju hanya kepada Yesus. Maka Engkau mengambil peran dalam hal ini. Maka Engkau berperang ganti mereka. Kami percaya pun juga demikian. Bagi setiap kami seluruh jemaat Tuhan di tengah kondisi dan keadaan hari-hari ini, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kami untuk kami mampu dan sanggup menghadapi semua yang ada. Saat ini hamba berdoa, seluruh jemaat Tuhan dan khususnya jemaat yang ada di rumah, lawat hati, pikiran dan setiap kami semua Tuhan. Penuhi kami terus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami boleh mengalami mujizat demi mujizat dalam setiap perjalanan hidup. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang berkuasa, yang terus senantiasa memegang tangan kami, yang terus mengangkat kami agar kami tidak jatuh, untuk kami terus kuat, terus maju melayani dan mengiring akan Engkau. Tuhan, ketika kami memandang Engkau, maka kami ada ketenangan, kami ada sukacita, kami ada damai sejahtera. Karena hanya dari Tuhan saja sukacita dan damai sejahtera itu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati mereka, berkat jasmani, berkat rohani. Dalam setiap pergumulan mereka, kami percaya mereka sampaikan lewat doa dan naik di hadapan Tuhan. Dan tangan-Mu turun melawat mereka, telinga-Mu mendengar setiap doa mereka. Dan kami percaya Tuhan pasti nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Berkati jemaat Tuhan dalam segala kebutuhan dan keperluan mereka, karena kami percaya Tuhan sumber segala berkat. Demikian Tuhan, saat ini hamba berdoa, kondisi keadaan sekarang yang sedang terjadi, kami percaya jemaat Tuhan terus nantiasa mereka terus ada dalam perlindungan, diproteksi oleh Tuhan. Mereka aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah Indonesia, berkati pemerintah sipil, pemerintah militer, dan tingkat tinggi sampai tingkat terendah. Tuhan pakai mereka dalam mengatasi keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Dan kami jemaat Tuhan, umat Tuhan terus jadi saksi dan jadi berkat untuk tetap setia di hadapan Tuhan, beribadah dalam persekutuan bersama keluarga, orang tua, anak-anak. Terus kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat. Berkat jasmani, berkat rohani, pertolongan dan pernyataan yang dari Tuhan jadi bagian semua jemaat dan semua kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.